semuanya, perkenalkan nama saya Iqmal Berwiguna. Di sini juga saya tidak sendiri, bersama bintang tamu kita yaitu Pak Suadi Payana, boleh disapa. Di sini kami akan melakukan sesi DPM Talk. DPM Talk sendiri itu dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kita bisa mulai langsung aja ya, bertanya-tanya, berbincang-bincang kepada Kak Suadi, Pak. Oke, Kak Dipa, panggilnya siapa? Kak Dipa aja ya? Iya, Kak Dipa, di sini aku mau nanya dulu nih, untuk menjadi bagus itu keinginan sendiri atau ada dorongan dari faktor lain? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan diri kembali. Perkenalkan saya Suadipa. Di sini saya dipercaya sebagai Bagus FKP 2024. Jadi untuk menjawab pertanyaan mengenai keinginan menjadi JKT Bagus itu sendiri, jadi pertamanya awal mula saya mengikuti ajang JKT Bagus FKP ini, yaitu karena dorongan dari angkatan. Itu pertama. Terus yang kedua itu karena melihat dari alumni JKT Bagus sebelumnya, wah kayaknya seru juga sih mengikuti ajang seperti ini. Jadi itu alasan saya untuk bergabung ke JKT Bagus FKP 2024. Berarti, tapi ini juga pure dari Kak Dipa juga ingin menjadi bagus untuk FKP gitu ya Kak? Nah awal mulanya kalau sampai jadi bagus itu belum sampai kepikiran untuk menjadi bagus, karena pure karena ikut kompetisi, karena diwakilkan oleh angkatan, karena angkatan itu mewajibkan 2 pasang JKT Bagus untuk berkompetisi di fakultas. Gitu. Keren sekali berarti ya Kak Dipa. Kita mulai ke pertanyaan berikutnya. Awal mula merintis JKT Bagus itu dari tahun berapa berarti Kak ya? Oke. Apakah udah ada pengalaman gitu atau bagaimana sebelumnya? Oke. Untuk pengalaman sendiri dan merintis di ajang JKT Bagus atau Bijan itu, yaitu pertama awal mulanya itu baru ini di tahun 2024 ini. Jadi saya awam banget dengan ajang pageant atau kecantikan seperti JKT Bagus ini. Terus karena diwakilkan oleh angkatan untuk mewakili angkatan 2023, mewakili angkatan tersebut untuk mewakilkan ke JKT Bagus FKP. Jadi saya awal mulanya menolak. Namun karena ada dorongan dari teman-teman juga untuk maju aja sih, nggak apa-apa, wakilin aja demi angkatan. Jadi hasil saya maju, tapi nggak sampai kepikiran untuk dapat juara. Untuk merintis tersebut saya awal mulanya, jadi tahun 2024 awal mula merintis. Kalau pernah ikut ajang serupa, kayaknya belum pernah. Tapi saya pernah ikut ajang tata busana. Itu tata busana ada ketura. Nah itu diadakan di SMA saya sendiri. Nah kebetulan saya juga mewakili kelas saya untuk lomba tersebut dan dapat memperoleh juara 2 di SMA tersebut. Berarti ini mau nggak mau gitu kayak harus mewakili dari tiap angkatan, dan kemudian Kak Dipa juga bersedia sampai bisa menjadi perwakilan Bagus FKP 2024. Oke, keren sekali ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. JKT Bagus ini kan selalu tampil di depan umum nih Kak. Gimana sih cara Kak Dipa agar selalu tetap percaya diri saat berbicara di depan panggung atau di depan halayak yang ramai ini? Oke, itu pertanyaan yang sering kali ditanyakan kita sebagai duta atau JKT Bagus itu. Gimana sih tip and trik biar bisa pede berbicara di depan umum, bisa menyampaikan apapun yang kalian inginkan dengan pede di depan umum? Mungkin kalau saya sendiri awal mulanya saya juga grogi. Nah, grogi banget kalau bertemu orang banyak dan berbicara di depan umum. Nervous betul banget. Itu terus dengan saya mengikuti JKT Bagus FKP ini, saya belajar bahwa cara yang tepat untuk menahan grogi itu adalah mengatasi emosi kalian di atas panggung. Gimana cara kalian jangan berpikiran negatif kalau sudah di atas panggung. Pikiranlah hal positif kalian. Sampaikan keinginan kalian. Apa yang kalian sampaikan, mungkin biasanya kalau JKT Bagus itu sendiri sering dipercaya sebagai MC
dan juga sebagai moderator ataupun sebagai pembicara yang nantinya mungkin itu kita bisa sambil belajar. Dan sampai saat ini saya juga masih belajar untuk public speaking. Sebenarnya public speaking saya juga belum bagus banget karena saya juga sekarang masih belajar juga. Tapi setidaknya lebih beranilah untuk tampil di depan umum. Yang poinnya yaitu harus berpikiran positif dan juga selalu berlatih. Ada satu tips yang saya ingin sampaikan buat kalian untuk melatih public speaking. Itu ya dengan cara kalian berbicara di depan kaca, melihat diri kalian berbicara. Gimana body language kalian berbicara, kata-kata kalian yang kalian ingin keluarkan. Itu cara saya untuk pede atau berani untuk berbicara di depan umum. Oke, berarti kontrol emosi itu adalah kunci kayaknya, dan juga berpikiran positif agar terlihat percaya dirinya gitu, kayak terpancar. Oke, menarik sekali ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kakak nih, apa yang paling susah pada saat semasa kakak mengikuti seleksi dari Jegek Bagus ini? Apakah ada kesulitan di sana dari segi apa gitu kak? Oke, jadi setiap perjalanan pasti ada halangan. Jadi pada waktu Jegek Bagus itu sendiri, mungkin kesulitan itu cukup pada diri sendiri, yaitu konsisten. Nah itu penting, karena kita juga akan dilatih di Jegek Bagus sebelum grand final itu. Kita juga ada banyak tahapan, mulai dari di interview, ada presentasi esai, terus ada malam bakat, dan juga nanti di grand final itu sendiri. Nah, gimana cara kalian tuh konsisten dari awal atau berprogres? Saya ingin menunjukkan bahwa diri saya tuh banyak kekurangan, tapi saya mampu untuk berprogres dan konsisten berprogresnya itu. Mungkin itu yang paling sulit saya hadapi dalam pemilihan Jegek Bagus itu, yaitu konsisten. Itu yang paling penting menurut saya sih. Oke, berarti kesulitannya itu konsisten. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya kak ya. Seperti yang Kak Dipa tahu juga, kan ajang Jegek Bagus Fosil sekarang ini lagi berjalan kayak. Apa harapan Kak Dipa untuk Jegek Bagus yang nantinya terpilih untuk perwakilan dari FKP 2020? Oke, jadi yang buat kalian, aku mau infokan bahwa Jegek Bagus FKP ini udah berjalan dan kami sudah memiliki 5 pasang calon yang akan winner nantinya, yaitu merupakan Jegek Bagus FKP 2025 yang akan nantinya berkompetisi di Jegek Bagus Udayana. Dan juga mungkin harapan saya untuk mereka yaitu pertama, teruslah belajar, gali potensi diri kalian masing-masing, jangan ragu untuk mencoba hal baru. Jadikan Jegek Bagus itu sebagai rumah. Kalau kalian nyaman seperti rumah kalian sendiri dan kalian menjalani dengan sungguh dan ikhlas serta tulus dalam melaksanakan kegiatan Jegek Bagus ini, saya pastikan kalian mungkin bisa mendapatkan gelar Jegek Bagus FKP 2025 itu. Teruslah belajar, serta saya punya sedikit gini, bunga nggak jadi indah secara cepat, mereka butuh proses. Jadi saya harapkan buat semua finalis yang berkompetisi pada tahun ini, teruslah berprogres, teruslah konsisten dan berkomitmen bahwa diri sendiri, bahwa saya bisa untuk melakukan hal tersebut. Jangan pernah patahkan mimpi kalian, atau jangan pernah malu untuk menunjukkan diri kalian itu masing-masing. Itu sih dari saya. Oke, keren sekali ya, kuat sekali Pak ini. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak. Pesan apa yang bisa Kakak sampaikan untuk generasi muda yang sekarang ini, khususnya itu di fakultas kita sendiri, yaitu Fakultas Kelautan dan Perikanan? Mungkin bisa disampaikan Kak? Oke, mungkin dari aku sendiri, yaitu pertama, cobalah gali potensi kalian yang baru, keluar dari zona nyaman kalian. Seperti aku mengikuti Jegek Bagus itu merupakan bukan suatu keinginanku sendiri, tapi saya coba untuk menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Niscaya apapun yang kalian lakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh, maka itu hasilnya akan berdampak pada kalian. Dan juga buat teman-teman fakultas yang lain, mungkin jangan cepat puas hati, teruslah belajar, terus menggali potensi kalian masing-masing, terus jadi yang terbaik pada diri kalian. Jangan hiraukan orang lain, fokus pada tujuan kalian. Apa tujuan kalian? Fokus pada tujuan kalian tersebut, maka kedepannya pasti akan ada hal baik menunggu di kalian ke depan. Baik, luar biasa. Terima kasih Kak Dipa untuk
sesi kali ini. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami akhiri untuk kegiatan DPM Talk hari ini. Terima kasih dari Pak. Terima kasih telah mewakili untuk kegiatan sesi hari ini. Saya akhiri untuk DPM Talk hari ini. Terima kasih. Dadah.